Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah apalah arti hidup umat manusia. Setiap orang memaknai arti dari suatu kehidupan ini dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap bahwa hidup yang sedang dijalani ini adalah sebuah takdir ilahi. Karena itu kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ada pula orang yang mendefinisikan hidup ini sebagai panggung sandiwara. Karena itu tidak perlu terkejut jika kita melihat banyak orang hidup dalam kepura-puraan. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar dalam memainkan setiap peran. Tidak sedikit pula orang yang mengartikan bahwa hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya mereka berjuang mati-matian bagaimana mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya itu. Tidak peduli cara yang ditempuhnya itu baik atau tidak baik, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Pada Injil Matius 16 ayat 26 ini diungkapkan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bagaimana kita mendefinisikan hidup ini akan mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi cara berpikir kita, menentukan prioritas kita, dan pilihan yang kita ambil. Sadar atau tidak, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian. Ujian tentang karakter kita, ujian iman kita, dan ujian kadar kasih kita kepada Tuhan. Ujian-ujian itu semua bisa dan dapat berupa masalah, kelimpahan, atau juga kekurangan. Jadi sekecil apapun perkara yang sedang kita hadapi, tidak ada yang namanya kebetulan. Semua adalah bagian dari sebuah proses ujian. Ketika masalah datang melanda, apakah kita tetap memiliki respons hati yang benar? Ataukah kita meresponsnya dengan sikap hati yang negatif, dengan menyalahkan situasi atau keadaan, mempersalahkan orang lain, dan bahkan sampai menyalahkan Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Ketika kita sedang menghadapi ujian itu, berupa banyaknya kelimpahan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani, masihkah kita sadari bahwa semua hal itu datangnya adalah dari Tuhan? Ataukah malah membuat kita lupa diri? Sebaliknya ketika menghadapi ujian itu adalah berupa suatu keadaan serba berkekurangan. Di dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9, Agur bin Yakim menulis, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku?" Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Menurut kita sesudah kita mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita umatnya,
apakah arti hidup ini dan mengapa demikian? Bagaimanakah kita bisa mengerti bahwa hidup adalah proses yang boleh menuntun kita kepada pemberlakuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Hidup kita umat manusia adalah ujian karakter kita, ujian iman percaya kita, dan ujian kadar kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan ayat 3 ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang telah mengingatkan kami memang apabila kami sadari betul posisi maupun keberadaan kami, apalah arti hidup kami sebagai umat manusia. Namun demikian, kami sungguh-sungguh harus bersyukur karena kami adalah milik dari Sang Pencipta, Sang Pemelihara atas hidup dan mati kami umat-Mu ini. Kau rela mati untuk menggantikan kami, mati terkutuk di atas kayu salib di Bukit Golgota, supaya kami jangan sampai mati menuju kepada suatu kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Tetapi oleh kebangkitan-Mu kami tahu, menjamini kami bahwa dari hidup yang sekarang kami akan sampai kepada hidup yang kekal yang sudah Tuhan sediakan itu. Dikala saat ini kami merasakan adanya gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga, kami percaya bahwa dengan memohon pertolongan-Mu, Tuhan akan mengusir segala kuasa sakit penyakit apapun itu, termasuk juga segala bentuk sakit penyakit rohani kami, Bapa. Tolonglah kami juga untuk boleh keluar dari segala permasalahan maupun persoalan hidup kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu saja yang kami andalkan sepenuhnya. Karena itu kami bermohon dalam kerendahan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas doa kami. Amin.